Di tengah badai krisis ekonomi global, pertumbuhan industri parfum dunia tidak meredup, bahkan semakin wangi. Hal ini dibuktikan dengan hasil market analysis yang dilakukan oleh Grandview Research. Di tahun 2022, market size industri parfum dunia memiliki valuasi di angka 50,8 billion US dollar dengan tingkat pertumbuhan di angka 5,9% dari tahun 2022 sampai tahun 2030. Sedangkan menurut IMARC, hanya butuh 5 tahun untuk pasar parfum dunia meningkatkan market capital mereka sebesar 14,9 billion US dollar dengan tingkat pertumbuhan selama tahun 2023 sampai tahun 2028 sebesar 6,5%. Kenaikan signifikan dari industri parfum dunia dipengaruhi oleh demand yang meningkat secara eksponensial year on year-nya. Hal ini terjadi karena perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memperhatikan penampilan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, era hari ini diisi oleh 5 generasi, yaitu baby boomers, generasi X, Y, Z, dan Alpha, yang masing-masing memiliki preferensi merek yang berbeda. Seperti dalam ilustrasi yang ada di gambar, baby boomers, Gen X, Gen Y memiliki preferensi merek yang mapan. Sedangkan pertengahan generasi X, Y, dan Z memiliki preferensi merek yang berpengalaman. Dan untuk pertengahan Gen Y, Gen Z, dan Alpha memiliki preferensi merek yang menarik. Ça fait 30 ans que je parle du patchouli indonésie, que je mets du patchouli indonésie dans mes formules et d'être au cœur de la matière, c'est quelque chose de formidable. Namun, tanpa peranan Indonesia, pasar parfum dunia tidak akan sebesar ini. Mengapa demikian? Jawabannya karena minyak nilam atau patchouli oil. Minyak nilam sangat berpengaruh dalam industri parfum karena fungsinya sebagai pengikat aroma. Sehingga kebutuhan industri parfum dunia atas minyak nilam sangat tinggi dan mencapai angka 2000 ton per tahun. Dan dari 2000 ton permintaan minyak nilam dunia, Indonesia menyumbangkan 1.500 ton per tahun. Atau dengan kata lain, Indonesia menyokong industri parfum dunia hingga 90%. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya karena patchouli oil Indonesia adalah yang terbaik. Sehingga banyak brand parfum ternama dunia menggunakan patchouli oil dari Indonesia. Salah satunya adalah Christian Dior. Sayangnya, walaupun Indonesia merupakan penyokong industri parfum terbesar di dunia, Indonesia atau bahkan Asia Tenggara tidak pernah ada dalam peta parfum dunia. Industri parfum dunia dikuasai oleh Middle East dan juga Eropa. Bahkan ironinya, dengan titel penyokong terbesar parfum di dunia, Indonesia tidak memiliki power untuk menentukan harga jual di pasar. Indonesia tidak memiliki pengaruh untuk menentukan pasar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak memiliki produk hilir atau produk jadi yang ada di global market. Dan jika dilihat dari market size industri parfum yang ada di Asia Pasifik, Indonesia hanya memegang 3% dari total market share. Karena sebelum brand parfum lokal berkembang pesat, top of mind dari brand parfum di benak mayoritas customer adalah Zara, Chanel, Dior, dan lain-lain. Humans adalah salah satu brand lokal yang bergerak di bidang fragrance. Berdiri 3 tahun lalu dengan estimasi omset di angka 100 miliar. Humans menjadi market leader di industri parfum lokal dengan produk di kategori premium affordable di harga 300 sampai 500 ribu. Memang terkesan mahal ketimbang parfum yang ada di minimarket yang dijual mulai dari 30 ribuan. Namun, parfum bergerak di industri yang tidak ada ceiling atau batasan harganya. Banyak parfum dengan kualitas yang relatif bias itu dijual di harga jutaan hingga ratusan juta. Humans didirikan oleh 3 orang, dengan masing-masing latar belakang foundernya adalah seorang engineering. Ada Rizky sebagai CEO dengan fungsi sebagai the showman yang bertanggung jawab atas story di balik tiap produk. Lalu ada Amron sebagai CEO dengan fungsi sebagai the enforcement, bertanggung jawab atas supply chain. Karina sebagai COP dengan fungsi sebagai the designer yang fokus merancang produk, research, dan juga development. Beranjak dari keresahan mereka yang melihat tidak ada brand parfum lokal yang bersaing dengan produk asing, akhirnya mereka merancang sebuah bisnis parfum dengan harga di bawah produk parfum mewah dengan kualitas yang dapat bersaing.
Dan selama 3 tahun Humans berdiri, mereka fokus menjual produknya di marketplace. Jadi challenge tahun ke tahunnya adalah bagaimana Humans mempengaruhi customer membeli sebelum mereka mencium bau parfum yang akan mereka beli. Tapi somehow, dengan strategi storytelling yang mereka buat, itu membuat leverage sosial media dan community engagement yang dapat mempenetrasi market dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan akhirnya mereka saat ini membuka cabang offline di Grand Indonesia Jakarta. Paris selalu menjadi pusat peradaban kosmetik industri dan juga fashion industry. Humans mencoba peruntungannya untuk masuk ke dalam global market melalui Paris Fashion Week. Namun, seperti kebanyakan brand lokal pada umumnya, brand Humans tidak dilirik sama sekali oleh penggiat fashion di Paris. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya dan apresiasi dari dunia terhadap brand dari Asia. Exposure-nya dikuasai oleh brand-brand parfum ternama, sehingga kecil kemungkinan brand dari Asia Tenggara dapat mempenetrasi pasar global melalui Paris Fashion Week karena perbedaan kulturnya terlampau berbeda dengan Asia. Asia Tenggara memiliki potensi yang tinggi untuk industri parfum yang kurang dimaksimalkan oleh negara-negara yang tergabung di dalamnya. Terlebih, memang sampai saat ini tidak ada upaya dari Asia Tenggara untuk memperluas kerja sama perdagangan dalam komoditas ini, sehingga Humans kesulitan untuk menembus pasar global secara keseluruhan atau bahkan pasar Asia Tenggara. Selain minimnya peluang dari pemerintah, menurut Rizky, CEO Humans, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sampai saat ini mereka kekurangan cultural vehicle. Karena tujuan ekspansi global bukan hanya untuk menjual produknya, akan tetapi tetap bertumbuh dan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Secara sederhana, cultural vehicle adalah sebuah media ekosistem di mana brand tersebut akan bertumbuh. Cultural vehicle dimaksudkan untuk memberikan tumpangan kepada sebuah brand memasuki pasar untuk mendapatkan pelanggan dengan tingkat loyalitas advokasi. Contoh cultural vehicle adalah seperti punk atau perlawanan dengan Doc Mart, Clarks dengan Britpop, Stone Island dengan Hooligan, dan luxury item dengan Paris Fashion Week. Saat ini, ekonomi global tengah ditimpa ketidakpastian. Ekonomi global sedang dalam tahap recovery setelah dilanda COVID-19, konflik geopolitik, turunnya nilai tukar dolar, tapering yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, kenaikan minyak, dan masih banyak lagi. Yang ini akan berimplikasi terhadap demand dan juga biaya distribusi yang membengkak. Namun, saat ini, keadaan ekonomi dunia sudah jauh lebih baik ketimbang 3 tahun ke belakang dan berangsur memulihkan permintaan. Saat ini, Indonesia aktif dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara baik di Asia Tenggara maupun Persekutuan Perdagangan Internasional, sehingga akan lebih memudahkan produk lokal masuk ke negara-negara tujuan penjualan. Indonesia tergabung ke dalam WTO, ASEAN, APEC, AFTA, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa perjanjian terdapat penghapusan tarif pajak yang akan meringankan brand lokal untuk memasuki negara tertentu. Selain itu, Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lain di seluruh dunia, seperti dengan Amerika Serikat melalui US-Indonesian Economic Partnership Agreement, Jepang dengan Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement, dan masih banyak lagi. Perbedaan kultur mempengaruhi preferensi merek, sehingga kultur menjadi challenge yang paling sulit bagi brand untuk menyesuaikan dengan kultur di negara tujuan. Hal ini perlu diakomodasi agar dapat diterima oleh customer di negara tujuan. Diperlukan riset mendalam dan hati-hati agar produk dapat diterima di masyarakat. Apalagi saat ini dengan adanya cancel culture, akan membuat brand makin harus berhati-hati dalam beradaptasi di ekosistem baru. Dengan maraknya inovasi seperti artificial intelligence, native language processing, teknologi sensor, dan the Internet of Things, ini memiliki potensi besar menjadi pengubah permainan bagi praktik pemasaran. Dengan rentetan inovasi ini, akan lebih mudah bagi pemasar untuk melakukan identifikasi pasar tanpa harus mendatangi negara tujuan, dan masih banyak potensi teknologi yang perlu dijelajahi untuk memaksimalkan penjualan di global market. Berdasarkan online database, sampai saat ini ada 17.000 brand parfum yang tersebar di seluruh dunia. Masing-masing menguasai segmen, target, posisi yang beragam. Sama halnya dengan produk parfum lain, masing-masing memiliki unique selling proportion, sehingga untuk penetrasi pasar diperlukan ide dan strategi yang segar, sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk yang akan memasuki pasar yang baru. Perilaku pembelian produk dan preferensi konsumen perlu diperhatikan karena perbedaan budaya dan kultur di setiap negara akan menjadi tantangan bagi pemasar.
dari negara satu dengan negara lainnya bisa jadi ada perbedaan yang cukup lebar, sehingga mengharuskan pemasar untuk beradaptasi dan fleksibel dalam menentukan citra merek. Saat ini, sudah sangat marak pihak ketiga yang menawarkan jasanya untuk mengatur transportasi dari negara asal ke negara tujuan. Dan perlu diperhatikan potensi Singapura sebagai kolega, karena di sana banyak berkumpul broker-broker terbaik di dunia. Broker berperan sebagai perantara dalam proses transaksi antara penjual dan juga pembeli. Supplier menjadi sangat penting dalam proses operasional perusahaan. Seiring bertumbuhnya perusahaan perlu memikirkan supplier terbaik dengan harga yang paling proporsional. Untuk kasus Humans bekerja sama dengan petani lokal di Indonesia untuk masalah ingredients. Namun apabila Humans sudah berkembang di pasar global, perlu dipertimbangkan untuk menggandeng supplier dari negara tujuan sehingga memudahkan dan memperpendek rantai pasok. Berdasarkan data yang didapatkan dari Shopee dan Tokopedia, dari tahun 2019 sampai tahun 2022, diperkirakan penjualan Humans mencapai 200 miliar dan mencapai hampir 600.000 penjualan parfum di online marketplace. Dari segi operasional, seluruh bahan, kemasan berasal dari Indonesia. Untuk bahan baku yang utama seperti sandalwood dan juga patchouli oil itu didapatkan dari produsen lokal dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Setelah mendapatkan bahan baku tersebut kemudian dibawa ke tempat produksi yang nantinya akan diolah. Lalu dilakukan quality control, dan setelah lulus uji quality control, produk dibagi untuk stok offline dan juga stok online. Humans didirikan oleh 3 founder dengan latar belakang engineering, dan berdasarkan LinkedIn, Humans sendiri saat ini memiliki 40-50 staff yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa struktur seperti finance, operasional, marketing, dan juga digital marketing. Berbeda dengan barang pada umumnya, secara tidak langsung, parfum menjual aroma yang tidak bisa dipegang dan juga dilihat. Sehingga Humans membangun cerita dan persona di setiap produknya untuk memberikan gambaran kepada customer. Hal ini membantu potensial customer untuk mengenal, memahami, dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk Humans secara online. Customer relationship adalah kunci keberhasilan Humans dengan melibatkan perfumers, memahami artistic value parfumis, berdialog, dan pelayanan customer first. Unique story proportion menjadi nilai tambah untuk Humans untuk terus berkembang hingga saat ini. Mereka aktif mempromosikan produknya di berbagai platform sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dikarenakan masih sulitnya untuk mempenetrasi pasar global, maka dari itu kelompok kami melakukan segmentasi pasar Asia Pasifik untuk Humans. Humans dapat menargetkan negara-negara yang tergabung ke dalam APEC seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, dan sebagainya. Ini akan memberikan benefit dan keuntungan bagi Humans karena di dalam APEC terdapat perjanjian-perjanjian perdagangan yang akan memudahkan Humans untuk masuk ke negara-negara anggota APEC. Humans terkenal dengan produk parfumnya yang versatile dan juga unisex. Ini memungkinkan Humans untuk masuk ke bermacam generasi seperti baby boomer hingga generasi alpha. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau dan dapat menjangkau customer dengan middle income hingga upper income. Humans dapat menargetkan customer yang memiliki gaya hidup modern dan peduli dengan penampilan. Dengan harga yang terjangkau, ini menjadi nilai lebih karena customer dapat mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan kebiasaan masyarakat Asia Pasifik yang aktif menggunakan sosial media, ini menjadi keuntungan bagi Humans untuk dapat menyampaikan cerita di setiap produknya. Yang pertama ada pengguna parfum, individu yang sudah terbiasa menggunakan parfum secara teratur, lalu yang memiliki kesadaran merek. Individu yang mencari merek parfum lokal dengan nilai tambah dalam bentuk cerita dan persona produk. Yang ketiga ada harga. Bagi orang-orang yang mencari produk parfum yang berkualitas baik tapi dengan harga yang terjangkau dibanding merek-merek yang mewah. Humans didominasi oleh tech savvy, yaitu milenial dan Gen Z. Mereka menyediakan variasi produk yang cocok untuk anak muda dan dewasa, untuk usia 18-44 tahun. Bagi anak-anak dan remaja, Human Fragrance digambarkan dengan karakteristik bold, fresh, citrus, dan fruity,
Bagi dewasa, Humans membuat fragrance bercirikan sweet, vanilla, dan woody. Dengan penggunaan internet yang marak di Asia Pasifik, Humans pun dapat menargetkan customer yang aktif di sosial media dan sudah terbiasa melakukan pembelian secara online. Humans dapat mengambil posisi sebagai brand parfum yang trendy dan juga fashion forward dengan kualitas yang bersaing dengan harga yang terjangkau, dengan mementingkan community engagement seperti yang dilakukan di Indonesia. Humans dapat terus melakukan riset and development terkait produknya agar produknya menjadi lebih baik dan baik lagi. Dengan privilege dapat memotong supply chain, Humans dapat menawarkan produknya lebih murah ketimbang luxury fragrance yang ada di pasaran dengan kualitas yang bersaing. Humans perlu membuka setidaknya satu offline store presence agar memberikan experience kepada customer dan juga menyediakan produknya di marketplace. Humans dapat memfokuskan diri dengan aktif melakukan promosi di sosial media dan untuk momen tertentu dapat menggandeng public figure di negara tujuan penjualan. Berdasarkan hasil riset pasar dan identifikasi marketing environment, maka didapatkan matriks sebagai berikut. Trade 1. Ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi industri parfum. 2. Persaingan yang sengit dari banyak merek parfum di seluruh dunia. 3. Perbedaan budaya dan preferensi konsumen yang beragam di berbagai pasar. Opportunities 1. Mempengaruhi ke pasar global melalui kemitraan dan perjanjian. 2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasaran dan identifikasi segmen pasar baru. 3. Meningkatkan pengenalan merek dan loyalitas pelanggan melalui sosial media dan keterlibatan komunitas. 4. Permintaan yang kuat untuk parfum secara global. Weakness 1. Tidak memiliki pangsa pasar yang signifikan di industri parfum global dan pengaruhnya yang terbatas. 2. Kehadiran dan pengakuan yang terbatas dari pasar global. 3. Perbedaan budaya dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan pasar yang berbeda menjadi tantangan bagi Humans. Strength 1. Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam industri parfum dunia. 2. Humans adalah market leader dari produk parfum lokal. 3. Humans menawarkan produk premium terjangkau dengan fokus pada cerita dan kualitas. Berikut adalah strategi yang dibuat berdasarkan analisis TOWS. Yang pertama ada strength opportunity, lalu ada strength threat strategy, lalu ada weakness opportunity strategy, lalu ada weakness threat strategy. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan industri parfum di dunia, sudah saatnya Indonesia menjadi pemain dalam industri fragrance. Indonesia memiliki potensi untuk ikut serta dalam meramaikan industri parfum dunia dengan melimpahnya sumber daya alam berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, Humans telah mencapai kesuksesan sebagai merek parfum lokal di pasar Indonesia. Namun, mereka perlu mengatasi tantangan yang ada untuk memperluas pangsa pasar mereka di pasar global, khususnya Asia Tenggara dan Asia Pasifik.